Ini adalah kisah perjalanan sebuah uang lecek. Uang Rp5.000 yang tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan melewati 8 pemilik, 8 cerita, 8 takdir berbeda sebelum akhirnya menemukan rumah terakhirnya. Di sebuah rumah yang berdinding papan, tinggallah Pak Roni dan istrinya, Bu Wati. Hari itu, hasil kerja keras seharian hanya menghasilkan 1 lembar uang Rp5.000 yang sudah reot. Uang itu lecek, kusut, dan hampir sobek. Tapi bagi mereka, ini bukan sekadar uang. Ini adalah harapan untuk bisa makan malam. Bu Wati menerima uang itu dengan senyuman yang begitu tulus, seolah ia baru saja menerima kepingan emas. 5. Begitulah kita sebut nama uang itu. Merasakan kehangatan dari rasa syukur yang begitu mendalam. Meski kecil, meski bentuknya jelek, ia tetap membawa keberkahan dan kebahagiaan. Esok paginya, dengan penuh harap, Bu Wati menggunakan 5 untuk membeli garam di warung kecil ujung gang. Dan dari situlah, perjalanan panjang 5 pun dimulai. Dari warung kecil itu, 5 masuk ke dalam dompet Bu Melani, seorang wanita kaya yang baru saja membayar jajanan untuk putrinya. Di antara deretan uang ratusan ribu yang masih baru dan kartu-kartu kredit mewah, 5 tampak seperti tamu yang tidak diinginkan. Bu Melani bahkan sempat merengut sambil berkata, "Uang apa ini kok jelek banget?" Tapi Nara, putrinya yang masih kecil, justru mengambil 5 sambil tersenyum ceria. Dia bilang, "Lucu kok, Mak. Kayak punya banyak cerita." Begitulah, terkadang sesuatu yang terlihat buruk di mata orang dewasa, masih bisa terlihat begitu berharga di mata anak-anak yang polos. Nara kemudian menggunakan 5 untuk membeli es krim dari penjual keliling. Dan dari sanalah, 5 kembali berpindah tangan. Kali ini, ia mendarat di tangan seorang tukang sayur keliling. Pemilik barunya adalah Mak Tati, seorang tukang sayur yang sangat ramah. Saat menerima 5, Mak Tati hanya tersenyum dan bergumam, "Lecek banget. Tapi namanya rezeki, ya harus disyukuri." Di atas gerobak tua itu, 5 melihat perjuangan yang sesungguhnya. Matahari yang terik menyengat kulit, jalanan yang naik turun dan melelahkan, tapi Mak Tati terus tersenyum ramah kepada setiap pelanggannya. Di tengah perjalanan, seorang ibu muda bernama Lila membeli beberapa ikat sayur. Saat membayar, Lila sekalian meminta kembalian untuk membayar ojek online yang sudah menunggunya. Tanpa sengaja, 5 ikut terbawa sebagai uang kembalian itu menuju sebuah terminal bus yang ramai. Perjalanan 5 berlanjut. Di tengah terminal yang hiruk-pikuk, dengan suara klakson bus yang saling bersahutan dan orang-orang yang berdesakan, Lila menggunakan 5 untuk membayar ongkos tambahan bagasi. 5 pun masuk ke dalam sebuah kotak uang receh milik sopir bus antar kota. Di dalam bus itu, 5 ikut merasakan suasana mudik yang penuh kehangatan. Ada tawar yang anak-anak, ada camilan yang dibagi-bagikan antar penumpang. Bahkan, ada nyanyian dari mereka yang sudah tidak sabar bertemu keluarga di kampung halaman. Namun, di tengah perjalanan, bus berguncang keras saat melewati jalan yang berlubang. Kotak uang receh itu terjatuh, dan isinya berhamburan. Dalam kekacauan itu, 5 terlempar keluar, dan tanpa disadari, terselip ke dalam sebuah kardus besar yang akan dikirim dengan kereta barang. Sekarang, 5 berada di tempat yang paling berbeda dari semua tempat yang pernah ia singgahi. Di dalam gerbong barang yang gelap, berdebu, dan pengap, 5 merasakan perjalanan paling keras dalam hidupnya. Ia hanya bisa pasrah, diguncang, dihempas, dan bahkan sempat terhimpit di antara karung-karung besar yang berat. Suara roda kereta yang beradu dengan rel menjadi musik pengiring perjalanannya yang sunyi. Setelah berjam-jam dalam kegelapan, kereta akhirnya berhenti di sebuah stasiun kecil di kota lain. Saat para pekerja membongkar muatan, seorang dari mereka tanpa sengaja menemukan 5 yang terselip. "Wah, lumayan," katanya. "Bisa buat beli kopi?" Dan seperti itulah, 5 kembali berpindah tangan, memulai babak baru perjalanannya. Perjalanan 5 kini berbalik arah. Ia ikut dalam sebuah truk besar yang melaju kembali ke kota di malam hari. Hujan gerimis membasahi kaca depan truk, dan supir truk memasukkan 5 ke dalam laci dashboard mobilnya. Dalam perjalanan pulang itu,
5 melihat pemandangan yang berkilauan, lampu-lampu kota yang gemerlap, gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit, dan jalanan macet yang penuh dengan cahaya mobil. Semua terasa asing, namun juga indah. Setelah sampai di gerbang tol, supir truk menggunakan 5 untuk membayar biaya tol kecil. Petugas tol pun memasukkannya ke dalam kotak uang di posnya. Tapi malam itu, angin bertiup sangat kencang. Kotak uang yang sedikit terbuka itu tergeser, dan 5 pun terbang keluar, jatuh terhempas ke pinggir jalan. Untuk pertama kalinya dalam perjalanannya yang panjang, 5 tidak berada di tangan siapapun. Ia hanya selembar uang lecek yang tergeletak di tanah basah, sendirian, dan terlupakan. Ia merasakan dinginnya air hujan yang membasahinya, lalu panasnya terik matahari yang mengeringkannya hingga kaku. Hari berganti hari, warnanya semakin memudar, dan bentuknya pun semakin kusut tak beraturan. Ia menjadi saksi bisu ribuan pasang kaki yang melewatinya, tanpa ada satupun yang peduli. Hingga suatu sore, seorang pemulung tua bernama Pak Asrut menemukannya. Dengan mata tuanya yang jeli, ia melihat 5 kecil-kecil tetap rezeki. Gumamnya, dengan lembat, ia membersihkan 5 dari debu dan tanah, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, putrinya yang masih kecil meminjam uang 5.000 itu untuk membeli sebotol air minum di warung dekat masjid. Dan inilah akhir dari perjalanan panjang 5. Di sore hari yang syahdu, diiringi rintik hujan dan suara azan yang berkumandang, putri Pak Asrut memegang erat 5 di tangannya. Saat hendak membayar air minum di warung, ia berhenti sejenak di depan sebuah kotak amal masjid yang terbuat dari kaca. Ia menatap 5 yang sudah sangat lecek, lalu tersenyum. Walau lecek, insya Allah tetap bernilai, bisiknya pada diri sendiri. Dengan senyum tulus yang begitu murni, ia memasukkan 5 ke dalam kotak amal itu. Setelah melalui tangan banyak orang, dari yang miskin hingga yang kaya, dari pekerja keras, pemudik, supir truk, hingga pemulung, akhirnya 5 beristirahat di tempat yang paling mulia. Di dalam kotak amal itu, 5 tampak tenang, seakan tersenyum. Karena nilai sejati sebuah uang bukanlah pada bentuknya, tapi pada seberapa ikhlas ia digunakan. Setiap uang, sekecil atau selecek apapun, menyimpan sebuah cerita, dan setiap tangan yang pernah menyentuhnya telah meninggalkan jejak jiwa dan kisah di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.